Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم بارك لنا في هذه الأيام وبلغنا رمضان برحمتك يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tema kita malam ini tema tahunan sebenarnya. Al-Irsyad selalu punya gawe. Setiap menyambut Ramadan kita mengadakan acara tarhib Ramadan yang kemudian kita mengangkat tema andai ini Ramadan terakhirku. Naam, kalau kita punya orientasi akhirat, kalau kita semua ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, ingin terhapus semua dosa-dosa kita, pasti kita berpikir dan sudah sepantasnya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebenarnya kalau kita lebih jeli lagi, tidak hanya Ramadan, termasuk juga salat yang kita lakukan tadi itu, kita harus juga punya perasaan bahwa salat maghrib tadi ini adalah salat maghrib terakhir kita. Mungkin besok kita tidak jumpa dengan maghrib berikutnya. Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, Sallu salata muwaddi'. Salatlah kalian dengan salat seakan-akan salat muwaddi'.
salat terakhir kita. Mungkin kalau Ramadan sumu siyama muwaddi', berpuasalah kalian seakan-akan kita berpuasa adalah puasa yang terakhir bagi kita. Dan begitu seterusnya. Bersedekahlah kalian, tasaddaq sadaqatan muwaddi'ah. Bersedekahlah kalian seakan-akan juga ini sedekah yang terakhir. Hajilah kalian, hajjam muwaddi', seakan-akan juga inilah haji yang terakhir, dan begitu seterusnya. Inilah letak kecerdasan kita yang sebenarnya, ma'asyal muslimin. Orang yang cerdas selalu berpikir akhirat. Orang yang cerdas ada isti'dad biyaumir rahil, ada persiapan untuk menghadapi hari kematian. Orang yang cerdas, kata Nabi, man dana nafsah, yang pandai mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Kalaulah dia harus beramal, bekerja, beribadah, amal apapun pula, amal ini siap untuk kita bawa setelah kematian. Inilah makna kayyis bahasa Nabi, orang yang cerdas dalam hidup ini. Jamaah sekalian, kita tidak tahu apakah semua yang hadir di sini nanti bisa berjumpa sepekan yang akan datang dengan Ramadan ini. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat contoh-contoh konkret di lapangan. Tahun lalu masih ikut pengajian saya seperti ini. Tapi tahun ini, bahkan pekan yang lalu atau sebulan yang lalu, mereka lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertanya pada diri kita saat ini, jamaah sekalian, apakah kita ini Jumat yang akan datang bisa tidak kemudian kita hadir di Masjid Al-Irsyad ini di malam seperti ini untuk kemudian menghidupkan malam Qiyamul Lail Ramadan atau sebagai awal Ramadan nantinya ini? Bisa atau tidak? Allah yang akan menentukan semua itu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Surat Luqman ayat 34 itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kiamat itu ada 3. Ada kiamat sughra, ada kiamat wusta, dan ada kiamat kubra. Semua ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiamat sughra, semua kita akan mengalaminya. Yaitu kalau bahasa Nabi, mautul insan, matinya manusia, meninggalnya manusia. Dan kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu, setiap manusia itu, siapapun kita ini, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, tua, muda, kalau Allah punya kehendak, dha'iqatul maut. Semua akan mengalami yang namanya mati ini, akan merasakan dzauq. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Setiap jiwa akan mati, kata Nabi. Dan kalian nanti tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Masing-masing kita ini tuwaffawna ujurakum, akan dibalas oleh Allah ganjarannya. In khairan fa khair. Kalau kebaikan yang kita tanam, mudah-mudahan kita min ahli khair. Fa khairun, maka kebaikan yang bakal kita raih nanti. Wa in syarran, kalau keburukan yang kita tanam, maksiat yang kita lakukan, dosa yang menjadi sarapan kita dan makanan kita tiap hari, fasyar, dan jangan salahkan Allah, keburukan itu pula yang kita rasakan. Tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Diingatkan oleh Allah jamaah sekalian, faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa selamat dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajjalna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jamaah sekalian, faqad faz. Faqad faz, itulah sukses kita yang sebenarnya. Pak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara sukses, bukan sukses kekayaan lagi. Bicara sukses, bukan sukses menimbun harta. Kalau kita bicara sukses, bukan sukses kita secara keilmuan sudah kita raih. Kalau kita bicara sukses, bukan sukses profesi kita, sukses karir kita, walaupun kita butuh akan semua itu. Ini karunia dari Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih semuanya. Tinggal kita bertanya, semua itu kita kira-kira bisa tidak Pak membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah mengatakan sukses yang sebenarnya manakala kita bisa masuk ke surganya Allah dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini kiamat as-surah. Allah yang mengetahui pula Pak, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bagaimana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang faham. Karena kita tidak tahu itu rahasia Allah. Indah sekali materi ini. Andai ini adalah Ramadan terakhirku, andai ini adalah salat terakhirku, andai ini adalah sedekah terakhirku, andai ini adalah salat malam terakhirku, dan begitu seterusnya. Ada persiapan menghadapi kematian ini, ma'asyal muslimin. Nanti ada juga kiamat al-wusta, kiamat yang pertengahan. Mautun nas biqarnin wahid, matinya manusia satu generasi. Sekian ratus ribu orang mati secara spontanitas. Mungkin kita jadi teringat kisah atau kejadian real yang terjadi pada saudara kita di Aceh, di Jogja, ketika terjadi gelombang tsunami 11 tahun yang lalu, atau ketika gempa bumi terjadi di Jogja dan lain sebagainya, di berbagai macam negara saat ini yang muncul goncangan-goncangan seperti itu. Tidak pakai muqaddimah sakit, tidak perlu masuk rumah sakit pula. Tiba-tiba Allah punya kehendak. Ini juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, saudara sekalian, kita kalau bicara fenomena alam ini, bicara gempa bumi, bicara gelombang laut dengan tsunami yang begitu dahsyat, kita masih belum bicara bagaimana Allah ketika akan menggerakkan angin ini, ma'asyal muslimin. Belum. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang mengetahui semuanya tentang hari kiamat ini.
Puncaknya nanti adalah al-qiyamah al-kubra, as-sa'ah al-kubra, yaitu kiamat yang sebenarnya. Ketika Allah mengatakan kepada kita, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nas ashtatan liyura a'malahum. Pikirkan Pak, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Renungi ayat ini ma'asyar muslimin. Ya ayyuhan nas, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, syai'un azim, yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Walaupun saya yakin insyaallah jenengan semua, kita semua tidak akan merasakan kiamat yang sebenarnya ini jamaah sekalian. Sebab kata Rasulullah, antum ahlul iman. Bukti dari semua itu antum duduk di rumahnya Allah seperti ini, iktikaf mendengarkan pengajian, menata iman kita untuk menyambut bulan kemuliaan ini. Dan semoga Allah memuliakan kita semua. Hakul yakin, sebelum datang kiamat itu nanti akan ada angin khusus. Tidaklah seorang dari hambaku yang beriman kepada Allah walaupun hanya setitik, kemudian menghirup angin itu, pasti dia meninggal dunia. Yang terakhir baru Pak orang-orang sisa-sisa yang kemudian baqaya su'. Berlakulah kaidah Allah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini rahasia Allah jemaah sekalian. Walaupun Nabi telah memberikan sinyal kepada kita, alamatuha, tanda-tandanya, dan ini sudah dibahas pula di kajian seperti ini. Ya. Dan mohon maaf, semua tanda-tanda kecil yang sudah digambarkan Rasulullah kepada kita semua, semuanya sudah tertera Pak, sudah nampak di depan mata kita. Sepertinya kita nunggu Pak, kita nunggu tanda-tanda pertengahan dan tanda-tanda besarnya ini ma'asyal muslimin. Kathatuz zalazilah, banyaknya gempa bumi, sering terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Allahu Akbar. Nanti puncaknya matahari akan terbit dari sebelah barat dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, inilah ilmu Allah. Indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith. Allah pula yang menurunkan hujan. Apakah hari ini dikasih hujan atau tidak? Ketika turun hanya di daerah Ampel saja, atau daerah Perak saja, atau di Gunung Sari sana, atau di Gayung Sari, atau di Rungkut, atau seluruh negeri ini dihujani oleh Allah? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga yang mengetahui apa yang terjadi pada rahim ibu itu. Anak yang dikandung oleh istri sampean semua, kita semua, nutfah yang kita luncurkan ke rahim istri kita itu, kemudian Allah menciptakan bagaimana kondisi anak kita itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sempurna, ada yang sangat sempurna, ada yang sempurna, ada yang 80%, ada yang 70%, ada bahkan yang cacat. Allah memahami semua, dan Allah juga memahami kapasitas kita bahwa kita mampu untuk mengelola semua itu. Ya'lamu ma fil arham. Terus diingatkan Pak, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana atau apa yang akan dia usahakan besok. Sampean malam ini bisa duduk begini, mungkin ada pula Pak di antara teman-teman kita yang sudah punya niat pula Pak untuk datang ke sini, tapi kejebak macet di tol, tidak tahu kita. Taksibu ghadan, yang akan terjadi besok itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, maksimalkan Pak potensi kebaikan yang kita punya ini, potensi ketaatan yang kita miliki ini, seluruh amal saleh yang nyambung dengan kehidupan kita ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok ma'asyal muslimin. Terus apa kata Allah? Diakhiri Pak,
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak ada seorang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Apakah nanti kita meninggal dunia di atas masjid ini seperti ini? Apakah jenengan nanti meninggal dunia dalam suasana berpuasa Ramadan dengan persiapan yang maksimal, dijaga mata kita, dijaga mulut kita, dijaga telinga kita, dijaga tangan kita, kaki kita, semua organ tubuh kita ini, perasaan kita, hati kita, pikiran kita taat kepada Allah, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau kita meninggal dunia dalam suasana kemudian kita meninggalkan syariat ini? Tidak tahu jamaah sekalian. Di mana kita meninggal? Apakah di medan pertempuran? Apakah di atas mobil? Apakah di rumah kita, di atas tempat tidur kita? Dan ini yang paling banyak kita meninggal dunia. Apakah kita sedang membuka Al-Quran, membaca Al-Quran? Atau kita sedang silaturahim dengan orang tua kita? Atau kita meninggal dunia di saat kita kemudian niat untuk bermaksiat kepada Allah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, kemudian malaikat maut datang menjemput nyawa kita? Saudara, munculkan persiapan seperti ini. Al-istidad biyaumir rahil, persiapan menghadapi hari kematian seperti ini, ma'asyal muslimin. Tidak ada jalan lain bagi kita. Inilah kecerdasan kita. Allah mengatakan, innallaha alimun khabir. Allah maha mengetahui jamaah sekalian siapa hamba-hambanya nanti akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabir, sangat detail, sangat jeli mengetahui bagaimana kondisi kita saat ini jamaah sekalian. Ikhwatal iman, wajar kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk urusan duniamu itu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini ungkapan ma'asyal muslimin sangat dahsyat, Pak. Kita harus berpikir kalau urusan akhirat kita tidak mau main-main. Dan di hadapan kita pekan yang akan datang Allah menyiapkan 1 bulan khusus buat kita sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Dosa-dosa yang kita perbuat, saghiruha wa kabiruha, dosa kecil apalagi dosa besar, selama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan besok kita tidak akan jumpa lagi, menyiapkan diri kita. Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita, ma'asyal muslimin. Kita tidak main-main, tidak menunda-nunda. Seorang muslim muda, apalagi yang muda-muda seperti ini, yang hadir luar biasa seperti ini, antum harapan Rasulullah, antum adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababun nasya'a fi ibadatillah, yang orientasinya hidup, orientasi hidupnya hanya ingin beribadah kepada Allah, tidak mau menyia-nyiakan waktu, tidak mau disibukkan dengan chatting menyeting, tidak mau disibukkan dengan permainan-permainan tidak ada manfaatnya, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita, ma'asyal muslimin. Jangan-jangan Allah berkehendak kepada kita, kemudian Allah mengkaruniakan kepada kita mati mendadak dengan mendatangkan kiamat usta tadi. Digoncang dunia ini, digerakkan angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bayi, yang masih belasan tahun, likuran tahun, apalagi yang sudah puluhan tahun, diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita mati dalam kondisi bagaimana, ma'asyal muslimin? Di satu sisi saya jadi teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul faj'ah, mati mendadak itu rahatun lil mu'min, rehat, sesuatu yang membahagiakan bagi orang mukmin, orang mukmin yang menjaga imannya, yang punya orientasi akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih
Ustaz Fahmi tadi menyampaikan kepada kita, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kita berharap ingin berjumpa dengan Allah, berharap ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah. Jangan nunda-nunda waktu, ada kesempatan respon. Ikhwatal iman, ini penting untuk kemudian jadi perenungan buat kita semua, ma'asyal muslimin. Saya ulangi lagi hadis tadi, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau urusan dunia Pak, masih ada hari esok, tidak selesai sekarang, jangan dipaksa sampai lembur jam 10, jam 11, hak anak, hak istri tidak kita perhatikan, kemudian lupa pula salat isyaknya, atau salat isyak karena keterpaksaan pula, witirnya pun juga lupa, subuhnya terlambat. Kenapa? Serius ngurus dunia, ma'asyar muslimin. Kata Allah, kata Nabi, mali dunia kakak kata Isya abad, tidak bisa selesai. Besok masih ada hari esok tidak selesai, esoknya lagi, dan begitu seterusnya, ma'asyar muslimin. Tapi kalau urusan akhirat, kita jangan main-main, saudara-saudara sekalian, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Innallaha ya'lamu ilmus sa'ah. Karena Allah Pak yang maha mengetahui kapan akan terjadinya kematian itu, kiamat itu, fenomena orang mati mendadak semua seperti itu. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya rahasia. Hatta malaikat maut pun tidak tahu, nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Allah mendatangkan kepada kita setiap tahun satu bulan khusus, namanya bulan Ramadan. Allahu akbar. Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Allah cinta sama sampean Pak. Allah menyukai kita semua. Bangga kepada umat Muhammad ini. Bentuk cintanya atau itu apa? Umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Umat-umat di luar kita, ma'asyal muslimin, umat Nabi Allah Isa alaihissalam 100 tahun lebih. Di atasnya Isa alaihissalam, Ibrahim, Musa, apalagi Nuh alaihissalam. Nuh Al-Quran sudah mengangkat kepada kita, berdakwah siang hari siang malam. Berapa lamanya? 950 tahunnya, dakwahnya saja 950 tahun. Sementara kita 60 tahun sampai 70 tahun. Kalah kita dengan mereka, ma'asyar muslimin. Allah tidak menyia-nyiakan kepada kita. Ini sebuah kekhususan, sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, umat Muhammad yang mencintai kepada agama ini. Disiapkan satu bulan khusus yang kalau antum menyiapkan diri antum, menyiapkan fisik kita, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan perasaan kita, menyiapkan keilmuan kita, menyiapkan harta kita, menyiapkan ubudiyah kita, Allahu Akbar, kita tidak akan kalah Pak dengan umat-umat yang mendahului kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan ya akhil karim, lihat Pak di kitab Minhajul Muslim, Ustaz Abu Bakar Jazairi mengangkat hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika kita nanti sudah masuk hari pertama bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatil jan, setan-setan semua dibelenggu, termasuk juga jin-jin marid, tidak mengintervensi kita. Sampai kata guru saya, inilah momentum buat kalian semua untuk melihat bagaimana aslinya kita. Inilah momentum bagi kita semua untuk melihat siapa kita sebenarnya. Kalau kita Pak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mitra muslim dimanapun berada, kalau kita di bulan Ramadan kemudian kita senang membaca Al-Quran, memang kita hobi Al-Quran, antum keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, syukuri itu. Kalau di bulan Ramadan antum berpuasa, menikmati betul, tidak hobi tidur,
semangat bekerja, semangat beramal. Allahu Akbar. Itulah karakter kita yang sebenarnya. Karena antum selama bulan Ramadan tidak ada intervensi jin dan setan pada saat itu. Tapi kalau di bulan Ramadan kerjaannya tidur, memang kita hobi tidur, Pak. Kalau di bulan Ramadan mulut kita tidak bisa kita pegang, masih mengumpat, masih suka berbohong, memang kita tukang bohong dan tukang pengumpat. Karena ketika kita mengumpat dan berbohong itu tidak ada intervensi jin dan setan mewarnai kita. Itulah aslinya kita. Kalaulah ada, Pak, monggo mulai saat ini ma'asyal muslimin kita tata itu. Ini kesempatan buat kita untuk merubah. Karena Allah menyiapkan 1 bulan penuh kepada kita semua. Karena boleh jadi besok tahun yang akan datang saya tidak jumpa lagi dengan Ramadan ini, ma'asyal muslimin. Ikhwatal iman, mitra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali waktu, walaupun ini banyak redaksi hadisnya jamaah sekalian, tapi redaksi yang hadis yang sahih cuma 1. Tapi ada redaksi yang lain. Saya sampaikan ini min fadhailil a'mal, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan, saya sampaikan saja hadis ini. Rawahu Tabarani dari Ammar bin Yasir. Qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara. Sekali waktu Nabi naik mimbar jamaah sekalian, ingin memberikan pencerahan kepada para sahabat pada waktu itu. Faqala, Nabi kemudian mengucapkan, Pak, amin, kata Nabi. Kemudian ada jeda, Pak. Amin, kata Nabi. Sampai 3 kali, amin, kata Nabi. Sahabat bingung. Setiap naik mimbar Nabi langsung naik, mengucapkan salam, dan kemudian memberikan hamdalas dan memberikan arahannya kepada para sahabat. Kok kemudian dia diam 3 kali, amin, 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 kata Nabi. Falamma nazala, setelah Nabi turun, Pak, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila lahu, ditanyakan kepada Nabi, ada apa kok kau baca amin 3 kali ya Rasulullah? Atani Jibril. Atani Jibril. Jibril baru saja datang menemui aku. Faqala raghima anfu. Ini kalau di Riyadhus Shalihin, Pak, cuma segitu saja. Raghima anfu. Rajulun adraka Ramadhana falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Sungguh celaka. Kalau ulama-ulama yang agak moderat sedikit, Pak, agak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan jamaah sekalian. Sayyidina Ammar bin Yasir mengatakan, Nabi pernah naik mimbar. Ketika sedang naik mimbar, sejenak dia berhenti dan mengucapkan amin. Amin dan amin. Setelah turun, Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa kau baca amin begitu ya Rasulullah? Atani Jibril, kata Nabi, Jibril tadi datang menemui aku. Faqala raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu aw ab'adahu Allah. Kata Jibril, sungguh merugi. Ini kalau ulama-ulama yang agak moderat, Pak, ya. Tapi kalau ulama yang agak ekstrim, celaka. Celaka dan celaka. Seseorang yang dia berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menjauh dari orang ini. Kemudian Jibril mengatakan, "Qul amin." Ya Muhammad, katakan amin. Nabi mengatakan amin. Nah ini, Pak, ini luar biasa temanya. Kira-kira kita nanti masuk ke dalam bulan Ramadan bisa tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ikhwatal iman, ada 2 hal penting di bulan Ramadan, as-siyam wal qiyam. Selesai sudah bagi kita. Asal ma'al ilm. Asal ilmu kita pakai. Kita pelajari fiqh siyam itu. Apa itu puasa? Apa syarat dan rukunnya puasa? Apa sunnah-sunnahnya puasa? Apa makruh-makruhnya puasa?
Apa yang membatalkan puasa? Apa yang menghancurkan puasa dan menggugurkan puasa secara keseluruhan? Ini ada ilmunya semua, ma'asyal muslimin. Dan saya berharap dibuka kembali, karena kesampaian tiap tahun selalu masuk dalam bulan Ramadan. Jangan sampai nanti ilmu Ramadan, ilmu puasa tidak nempel di kepala kita ini, ma'asyal muslimin. Bekali, pelajari. Sebab Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaba. Iman, yakin. Apa bentuk keimanan kita dengan Ramadan ini? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang halal diharamkan dan kita taat. Kemudian kita tidak ada beban dalam hidup ini. Merespon ini perintah di mana Allah dengan puasa ini akan terkikis habis semua dosa-dosa saya. 1 tahun loh, Pak. Pelajari pula yang kedua, qiyam. Dengan hadis yang sama pula, muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah pula, man qama, bukan shoma lagi tapi man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa salat malam tidak pernah absen 1 malam pun, kecuali dia salat qiyamul lail, salat tarawih, tidak pernah absen, itu juga dosa dia 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia, ya akhi. Jadi kita tidak akan main-main menyiapkan betul. Kita mau puasa sebentar lagi ini. Bukan beban bagi kita, ini karunia dari Allah, di mana Allah akan mengikis habis dosa-dosa kita. Sudah kayak gitu malamnya kita mau sujud lagi kepada Allah, yang jarang-jarang di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain kita seperti itu. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid Al-Irsyad ini, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Nikmati, Pak, namanya saja salat malam ya, salat tarawih. Tarawih dari kata-kata raha ya ruh, riyah. Salat santai, Pak. Salat yang tidak boleh terburu-buru. Jangan sampai cari salat masjid yang cepat-cepat. Semangat kita semangat tumaknina, ingin beraudiensi dengan Allah lewat Al-Quranul Karim, ingin berkomunikasi dengan Allah. Nikmati bacaan demi bacaan yang dikumandangkan, yang dibaca oleh imam tadi itu. Cari, Pak, masjid yang tumaknina. Dosa jenengan 1 tahun diampuni oleh Allah. Puasanya 1 tahun, salat malamnya 1 tahun, berarti 2 tahun berturut-turut dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi, akhi, ya. Tata mulai sekarang. Kalau perlu berdoa, Pak, ya Allah, jangan sampai saya absen 1 hari tidak puasa karenamu. Ya Allah, sehatkan badan saya pula. Saya tidak ingin sakit di bulan Ramadan ini. Kalau saya sakit, saya tidak bisa puasa nantinya. Kalau saya sakit, saya juga tidak bisa salat malam. Makanya sakit ini perlu sampean evaluasi. Sakit karena sunnatullah atau karena sakit sampai tidak bisa menata diri kita sendiri. Perhatikan bab ini, ma'asyar muslimin. Ini yang dikatakan Nabi, raghima anfu iddakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu au fa'ab'adahu Allahu an. Allah juga jauh dari orang ini. Saya yakin insyaallah semua yang hadir di sini semangatnya sama. Siam wa qiyam. Salat malam dan insyaallah puasanya dengan penuh kenikmatan insyaallah. Dan mudah-mudahan dosa kita 2 tahun berturut-turut nanti juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Walaupun sebenarnya saya ingin panjang sedikit ini, tapi ini banyak, Pak, materinya. Nanti bakal banyak pula orang berpuasa. Berpuasa memang, tapi tidak bisa menahan mulutnya. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bih. Ya, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shama thumma lam yarfuth walam yakhdub kharajat min dhunubihi kayawma waladathu ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa Pak, bisa dibayangkan, kemudian dia tidak rafath, rafthul kalam, rafthun nazar, rafthus sama'. Rafath ini perbuatan-perbuatan yang keji, yang konotasinya negatif, berbau jorok dan kotor. Bisa mulut, omongan-omongan yang jorok, kotor,
bisa mata memandang yang diharamkan oleh Allah, bisa telinga mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini hati-hati jamaah sekalian. Bab-bab seperti itu semua, kalau kita bisa menahannya, bisa menjaganya, kharajat min dunubihi kayawma waladathu ummuh. Dia keluar dari bulan Ramadan bersih dosanya ibarat bayi yang baru keluar lahir dari rahim ibunya, Pak. Sampean persis seperti bayi, Pak. Dianggap bayi oleh Nabi SAW. Fitrah, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Kalau kemudian Ramadan ini sampean siapkan betul jamaah sekalian, apalagi sampean punya perasaan ini adalah Ramadan terakhir saya, tahun depan saya tidak akan jumpa lagi dengan Ramadan ini. Ini harus Ramadan yang spesial buat saya. Saya akan jaga betul puasa saya. Saya juga akan jaga betul salat malam saya. Ini bahasa Nabi, Pak. Sedikit saya lanjutkan sedikit ya tentang amin yang kedua, walaupun tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas ini. Tapi ini juga peluang, Pak, beramal saleh juga di bulan Ramadan. Rajulun, kata Nabi SAW, wa raghima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah au fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Amin, kata Nabi. Seseorang yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya. Loh kok bisa, kata Nabi, orang tuanya tidak mampu memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anak atau orang yang durhaka pada orang tuanya. Hati-hati, Pak ya, hati-hati. Oh, bil khusus di bulan Ramadan, kalau sampean nanti masih ada gesekan dengan orang tua, menelantarkan orang tua, Allah juga kadang-kadang tidak butuh pula, Pak, dengan puasa kita ini. Bahkan kemarin saya pernah membahas masalah ini ketika masuk malam nisfu Sya'ban. Di radio yang sama pula saya mengangkat masalah ini, tentang masalah syahna itu. Seluruh amal manusia ini, mobil khusus pada bulan Sya'ban ini, apalagi nanti masuk ke dalam bulan Ramadan lebih mulia lagi, itu diangkat, Pak, dilaporkan oleh malaikat. Allah berjanji seluruh amal saleh kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus umat Muhammad, umatnya Rasulullah SAW. Seluruh amal salehnya, ibadahnya, ketaatannya akan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa yang ia perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia mau kembali istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, Pak, yang kemudian menjadi penghalang itu. Apa dua itu jemaah sekalian? Illa li musyrikin. Yang pertama kepada orang yang apa? Ahli syirik, pelaku syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadah, menduakan Allah dalam permohonan dan permintaan, tidak meminta kepada Allah, tawakalnya juga tidak kepada Allah, tapi tawakalnya kepada anaknya yang sukses dalam hidupnya, tawakalnya kepada bisnisnya, tawakalnya kepada pekerjaannya, tawakalnya kepada kecerdasannya. Hati-hati, Pak, Allah nggak butuh itu semua. Syirik, jangan main-main dengan syirik. Kalau syirik-syirik yang klinik-klinik sudah selesai, Pak, tidak perlu saya bahas lagi ya. Perdukunan, main keris, main bebatuan, datang ke dukun paranormal, wah ini sudah selesai, Pak. Tapi ada syirik-syirik terselubung menghantui kehidupan kita, Pak. Mobil khusus ketika umur kita sudah masuk usia kepala 5, Pak, atau kepala 6, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa maksimal potensi kita. Mulai kita bergantung kepada kesuksesan anak. Anakku, oh kalau anakku dibangga-banggakan, Pak, seakan-akan masa depan masih cerah. Kenapa? Akan di backup oleh anak. Hati-hati loh. Ini bentuk syirik tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, jamaah sekalian. Dan yang kedua, al-masyahin. Kalau sampai ada di antara jenengan satu sama lain ini, ma'asyal muslimin, perseteruan, gesekan hati, tidak tegur sapa, bermusuhan, ya, dengan tetangga tidak pernah tegur sapa, ada gesekan terus, apalagi kita bermusuhan dengan kedua orang tua kita sendiri, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dan mendoakan kita setiap saat, kemudian kita telantarkan mereka, bahkan jadi beban buat kita. Bahkan banyak di antara kita lupa untuk mendoakan kepada mereka semua. Sampean sujud, Pak,
tiap malam, sambian puasa Senin Kemis, Ramadannya juga tuntas. Mohon maaf, ini digandingkan oleh Nabi SAW. Allah gak butuh dengan semua ibadah itu. Sampai sambian hatta yastaliha, akur kembali, damai kembali. Minta maaf pada orang tua. Termasuk juga tidak hanya orang tua ya, mertua juga sama. Apalagi juga kepada istri Pak, yang kemudian kita status sama lain jadi halal. Kok bisa-bisanya satu keluarga, satu rumah, sudah juga punya anak, kemudian kita berpisah dengan istri kita karena hal-hal yang gak ada kaitannya dengan urusan agama, tapi urusan-urusan syahwat, urusan-urusan dunia, urusan uang belanja, urusan gengsi, urusan salah persepsi dalam omongan. Terus pecah jamaah sekalian, goncang lupa arsy Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jenengan juga punya anak. Saya setiap Jumat seperti ini bersama dengan takmir Masjid Al-Irsad membahas kitab Tarbiyatul Aulad. Walaupun saya mengatakan saya juga tidak sempurna dalam masalah, saya juga belajar dalam masalah ini. Semakin saya dalami, kadang-kadang Pak semakin jadi benturan buat saya. Saya juga takut, saya munajat, bahkan saya tawassul Pak dengan apa yang saya bahas ini. Jadikan keluarga saya keluarga yang sakinah. Rugi besar jenengan jamaah sekalian menjadi umat Muhammad, kemudian gagal berkomunikasi dengan anak-anak kita. Seakan-akan kita jadi musuh bagi mereka. Mereka takut kepada kita sebagai orang tua. Kalau bicara amal saleh, bicara dakwah, semuanya luar biasa kita. Orang memuji-muji kita, tapi istri kita tidak memuji kita, anak-anak tidak memuji kita, orang tua tidak memuji kita. Allah lebih tidak memuji lagi kepada kita, ma'asyal muslimin. Jaga bab-bab seperti ini. Selesai sudah buat kita. Umat Muhammad, ummatur rahmah. Umat Muhammad, umat yang cinta kedamaian, cinta kesuksesan dalam hidup ini. Tidak ingin ada benturan pada siapapun pula, tidak ingin ada musuh dengan siapapun pula. Musuh kita cuma satu jamaah sekalian. Siapa itu? Siapa itu Pak? Asy-syaitan. Fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Jadikan dia musuhmu nyata, musuh kamu yang nyata. Dan tentu juga Pak dengan antek-antek syaitan Pak, pengikut-pengikut syaitan. Tapi buat yang lainnya Pak, kita ini semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Di bulan Ramadan jangan sampai ada, Pak. Ayo kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekarang ini tinggal 1 minggu, Pak. Saya punya musuh tidak ya? Dengan tetangga saya sudah beres belum ya? Dengan mertua saya bagaimana komunikasi saya? Dengan ipar-ipar saya bagaimana komunikasi saya? Dengan anak-anak saya sendiri yang saya lahirkan, dengan nutfah saya ini. Allahu Akbar. Apalagi dengan ibunya anak-anak, dengan suaminya, yang diikat dengan ikatan yang sangat sakral, mitsaqan ghalidha seperti itu, yang kemudian jadi halal satu sama lain, masing-masing tahu akan aurat masing-masing. Kok bisa berpisah? Ini musibah Pak. Jaga bab seperti ini. Terus Pak dengan relasi sahabat kanan kiri kita di kantor, sesama aktivis dakwah. Ayo. Walaupun saya juga pernah mengatakan ya, syaitan pun juga tidak pernah bosan Pak untuk kemudian menggoda kita di bab yang satu ini jamaah sekalian. Inna syaitana qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish fima bainahum. Syaitan memang Pak sudah angkat tangan untuk memurtadkan jenengan. Syaitan sudah angkat tangan untuk kemudian sampean beribadah kepada syaitan. Tidak akan mampu memang, tidak bisa. Tapi ini ada peluang Pak yang sangat indah, dan syaitan memahami betul yang akan menggugurkan semua amal saleh kita. At-tahrish fima bainahum. Gesekan di antara kita, permusuhan di antara kita, gontok-gontokan di antara kita, buka-bukaan aurat di antara kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi sampean bermusuhan dengan ulama Pak, pembawa panji Rasulullah, warathatul anbiya. Aduh, kita doakan Pak, mudah-mudahan bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah Pak kriminalisasi ulama ini jamaah sekalian. Kalau masih ada orang membicarakan ulama, luhumul ulama masmumah. Kalau sampean gunjing orang biasa Pak, sampean ini nanti seakan-akan makan daging biasa Pak. Tapi kalau luhumul ulama masmum, dagingnya ulama ini Pak beracun.
Kalau orang sudah tidak thiqah lagi pada ulama, karena kita bermusuhan dengan dia, sementara kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia, juga tidak tahu bagaimana dia berbicara, langsung kita cap dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak karuan, memfitnah, mengadu domba, merusak. Secara tidak langsung sampean telah merusak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merusak baginda Rasulullah. Al ulama'u warathatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Ma'asyal muslimin. Ustaz, ini ulama usuk, dari mana tahu usuk? Pernah tak sampean berdialog dengan dia, silaturahim ke rumahnya? Kalau ulama yang su ini mengatakan demikian, pernah sampean datang ke berjumpa dengannya, diskusi dengannya? Kalau diskusi gak ketemu, dia punya dalil, sudah, ini pemahaman dia, ini pemahaman saya, dan kita sama-sama tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda Pak kalau ulama mengatakan Quran kurang ayatnya, Quran harus ditambah ayatnya, masih ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, Quran sudah tidak aplikatif lagi. Ini perlu kita gasak sama-sama jemaah sekalian. Setelah sebelumnya kita nasihati dia, kita kawal dia, kita doakan dia, tapi tetap begitu. Ini punya misi orang seperti ini jemaah sekalian. Tapi kalau ulama-ulama tayyibin, Rabbuna wahid, Nabiyuna wahid, Dusturuna wahid, Qiblatuna wahidah, kemudian kita mau bergesekan, hati-hati Pak, kita masuk pada jebakan syaitan ini. Harus kita musuhi jamaah sekalian. At-tahrisyu fima bainahum. Saudara, balik lagi, wabil khusus sebelum kita kemana-mana, tanyakan bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita. Sampeyan lihat Pak, rata-rata orang-orang yang sukses itulah orang-orang yang sukses Pak, akrab dengan orang tuanya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau sampean Pak nanti awal Ramadan ngundang orang tua dan mertua makan di rumah sampean, takjil bersama-sama gitu. Allahu Akbar. Tentu yang dalam satu kota Pak ya. Panggilan hari pertama saya harus duduk dengan abah dan umi saya, harus duduk dengan ayah dan ibu saya. Hari pertama Ramadan saya harus panggil mertua saya, dua-duanya kita panggil besok semuanya Pak, dan rasakan nikmatnya hidup ini ma'asyal muslimin. Ini raghima anfu, kata Nabi, fa'ab'adahullah. Kalau masih ada kayak gitu, Allah juga jauh kepada orang itu ma'asyal muslimin. Nah yang ketiga, saya sampaikan juga tidak apa-apa, adalah warajulun dzukirta indah, seseorang yang disebut namamu ya Muhammad, di sisinya, di dekat orang itu disebut kata-kata Muhammad, tapi lisan kita ini Pak tidak pernah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak, kalau bisa Pak, ketika baca sampean salawat Pak, bagi yang sudah umroh ya, posisikan sampean seakan-akan ada di raudhah Pak, sebelah kiri sampean kanjeng Nabi Pak. Baca salawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat Pak tidak hanya sekedar mendapatkan syafaat saja Pak dari Nabi, dan itu memang paling utama buat kita, tapi salawat juga bisa menyelesaikan semua problematika kita ma'asyal muslimin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak, sampai Jibril juga hawash, marah juga Pak, benci juga kalau ada orang disebut namamu kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, untukmu ya Muhammad. Fa'ab'adahullah, Allah juga akan jauh dari orang itu. Qul amin. Nabi mengatakan Pak, agak lama aminnya nih Pak, amin, karena terkait dengan masalah pribadinya ma'asyal muslimin. Amin kata Nabi. Ayo mumpung Ramadan juga ya, jangan sampai nanti mulut kita ini Pak tidak basah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentu kalau kita kemudian ingin lebih sempurna lagi dalam bulan Ramadan, apalagi kita menganggap ini Ramadan terakhir kita, jangan lupa pula Pak, ta'amuluna ma'al Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan apa? Al-Quran. Al-Quran
Hah? Gimana lagunya itu Pak? Saya tidak perlu melakukan ya. Saya pikir itu penyemangat buat kita. Aib kita mengaku umat Muhammad di bulan Ramadan sampai tidak buka Al-Quran. Kerugian besar mengaku umatnya Rasulullah sampai di bulan Ramadan tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Siap menghatamkan Al-Quran Pak? Siap menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Siap membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran 1 kali minimal di bulan Ramadan? Allahumma qad ballagt, Allahumma fashhad, Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahluka ya Rahman birahmatika ya akramal akramin. Pak, sampean berjanji di rumah Allah lo ya. Janji lo Pak, tiada hari kecuali membaca Al-Quran. Dan rasakan nanti jamaah sekalian ketenangan hidup kita ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi. Apa yahdi Pak? Memberikan hidayah, arahan hidup. Lillati hiya aqwam, yang lebih aqwam Pak, bukan qawim tapi aqwam, lebih lurus lagi. Masalah apapun pula, problem apapun pula, sampai kembali pada Al-Quran, baca Al-Quran, selesai Pak. Wa yubashshirul mu'minin, bahkan Allah berikan kabar gembira buat orang-orang mukmin ini jamaah sekalian. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sengaja kami turunkan Al-Quran, di situ ada obat Pak. Obat apa jamaah sekalian? Obat pikiran, obat hati yang lagi bermasalah, yang hawas terus sama orang, hasad, dengki, ya, bawaannya mau ngamuan terus, baca Quran. Obat fisik juga Pak. Saya perhatikan rata-rata orang-orang tua yang awet Pak sampai tidak pikun, itu karena akrab dengan Al-Quran Pak. Setelah dicek di laboratorium, wala kolesterol, wala asam urat, wala jantung, wala haula wala quwata illa billah, sehat Pak. Saya jadi saksi Pak, ada seorang ibu tidak pakai kacamata, umurnya 103 tahun jamaah sekalian, baca Quran tiap hari minimal 3 juz jamaah sekalian, 10 hari hatam, tidak pikun Pak. Pendengarannya lebih kuat dari pendengaran saya jamaah sekalian, matanya pun lebih kuat dari mata saya memandang jamaah sekalian. Kenapa? Al-Quran. Apalagi jenengan baca di bulan Ramadan jamaah sekalian. Saudara, ini panjang jadinya jemaah sekalian kalau saya membahas masalah Quran di bulan Ramadan ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma aswatun nahl min kulli makan, seakan-akan kami mendengar ada dengungan suara lebah berbunyi di mana-mana, menggaung di mana-mana. Fi buyutina, di rumah-rumah kami. Jadi rumah para sahabat Pak, hari-hari Ramadan Quran. Fi masajidina, di masjid-masjid kami. Masjid Pak, begitu masuk masjid semua baca Quran. Menggaung Pak. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca An-Nisa, yang satu Al-Imran, yang satu At-Taubah, yang satu Al-Anfal, yang satu baca Yasin, yang satu Ad-Dukhan, yang satu Al-Waqi'ah, yang satu baca surat At-Tabarak, satu baca Al-Kahfi. Semuanya baca Quran, sibuk. Wa fi aswaqina, bahkan di pasar-pasar kami, pasar Pak, para sahabat juga megang Quran. Di lorong-lorong kami, wa fi turukina, jalan-jalan di mana bisa kami jalan, semua sahabat baca Quran. Semuanya sibuk min qiraatil Quran. Ikhwatal iman, ayo kita Pak semangat dalam bab ini. Jadi insyaallah kalau sampean habis salat ambil 2 lembar, 5 kali salat 10 lembar. Ya. Sampean duhur, tahu sekarang kan setengah 12 kurang sedikit. Coba datang jam 11 Pak, salat 2 rakaat, tahiyatul masjid, kemudian baca Quran, nunggu sampai adzan dikumandangkan. Insya Allah itu bisa setengah juz jamaah sekalian. Rutinkan begitu, komitmen begitu. Saya masih belum bicara Pak pahalanya baca Quran, belum. Ketika Nabi mengatakan pada kita alif lam mim,
La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan pada kalian alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin hasanah. Masing-masing huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Jadi kalau sampean baca alif lam mim, jelas Pak 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar Ramadan Pak. Dalam bulan Ramadan Pak dikalikan lagi 70 kalinya jamaah sekalian. Lalu bagaimana kalau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apalagi sampai memahaminya sampean Pak. Sampai 1 juz Pak, miliaran pahala dari Allah. Ini makna ihtisaban, puasa yang penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh perhitungan. Memang kita sedang berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan ini ma'asyar muslimin. Apalagi nanti malamnya Pak, salat tarawih di Al-Irsyad Pak, setengah juz dengan suara yang tartil. Insya Allah juga di masjid saya juga begitu. Jamaah sekalian, nanti ada qiyamul lail di sini. Ustadz Fahmi dengan Ustadz yang dari Sudan itu siapa? Ustadz Usman, masya Allah, barakallahu fihum jami'an. Ayo Pak, nikmati. Capek, tapi saya bercapek-capek karena Allah Subhanahu wa taala. Gemetarnya sampean Pak, pusingnya sampean tercatat semua Pak di mata Allah Subhanahu wa taala itu. Nikmati Pak baca Quran itu dan rasakan ketenangan dalam hati kita ini ma'asyar muslimin. Oke, ini waktunya jemaah sekalian. Kemudian setelah Quran jangan lupa pula ikhwatul iman as-sadaqah. Jadikan Pak sedekah Ramadan tahun ini sedekah yang teristimewa, yang beda dengan sedekah-sedekah daripada Ramadan yang, karena belum tentu Ramadan yang akan datang saya bisa bersedekah lagi. Apa yang saya berikan untuk Ramadan ini? Ini Al-Irsyad Pak mengumpulkan pula setiap hari sekian ratus orang takjil di sini. Ayo kalau kita kerubuti semua jamaah sekalian, tiap hari ngasih 1 bungkus tiap hari Pak. Berapa di sini? 20.000 ya. Ini barakah. Dan itu Pak deposito kita di akhirat. Pahalanya kata Nabi, apalagi kita puasa kemudian sedikit-sedikit ada menceng Pak. Sempat buka chatting, sempat menikmati Pak ya. Mengganggu pahala puasa kita. Sempurnakan dengan infak beri takjil. Sempurnakan dengan infak dengan cara memberi takjil. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman falahu ajrus shaimi min ghairi ay yanqusa min siyamihi syai'un. Barang siapa memberikan buka puasa, maka baginya mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Seakan-akan kita berpuasa 2 kali, 2 hari jamaah sekalian gitu. Penyempurna Pak terhadap kekurangan puasa-puasa yang kita kurangi jamaah sekalian. Ada sahabat ngangkat tangan sama Nabi. Aduh ya Rasulullah, enak ya jadi Abu Bakar As-Siddiq, fulusnya banyak. Enak ya jadi Sayyidina Utsman bin Affan, jadi Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Zubair bin Awam. Disebut Pak 10 sahabat konglomerat yang masuk surga tanpa hisab semua itu jemaah sekalian. Mereka punya fulus bisa berinfak. Lalu bagaimana dengan kami ini? Kata Nabi, berikan pada saudaramu berbentuk takjil di bulan Ramadan walaupun hanya dengan 1 biji korma. 1 biji korma Pak. 1 biji korma ma'asyar muslimin. Kenapa korma? Korma ini yang paling banyak Pak di masa Nabi. Dan sekarang alhamdulillah Pak ya. Korma ini luar biasa saat ini. Ya, Pak, 1 korma yang dimakan oleh orang yang sedang berbuka puasa Pak, dan menikmati Pak nikmatnya korma, dan kemudian dia berdoa Pak, apa yang dia doakan Pak juga nyambung kepada yang ngasih korma itu jemaah sekalian gitu, tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini miskin betul, hatta korma pun kami tidak punya ya Rasulullah. Berikan pada saudaramu walau syurbati ma', walaupun hanya seteguk air Pak. Tahu seteguk air jemaah sekalian? Segini Pak. Saya ingin nanya di sini jemaah sekalian, siapa di antara sampean tidak bisa memberikan tiap hari Pak 1 gelas aqua? Halo? 1.000 ya? Tidak nyampe mungkin ya.
500. Kalau sampean beli Pak, mulai malam ini sampean beli Pak, mulai malam ini semangat, langsung masuk beli Pak 1 karton Aqua, serahkan ke Alisat. Nanti bingung juga Alisat, sekian ratus orang kayak gini, nerimanya repot juga ya, Ki ya. Betul itu. Itu juga tidak merepotkan panitia masjid jemaah sekalian. Air Pak, Aqua, minimal Aqua 1 karton. Berarti sampean telah memberikan 48 orang yang sedang berbuka puasa dengan airnya sampean jemaah sekalian gitu. Apalagi Pak, Aqua dengan kormanya. Tidak hanya korma Pak, sama tahu isinya juga Pak. Besoknya resoles Pak, besoknya sambosa, besoknya lagi pastel Pak, besoknya lagi lemper, besoknya lagi pisang goreng. Pak Fuad, besoknya lagi apa jemaah sekalian? Macam Allah. Setelah itu Pak, habis salat maghrib disiapkan pula nasi bungkus Pak. Subhanallah. Hamdalah yang dia ucapkan Pak. Dia memuji Allah sebanyak apa yang dia puji kepada orang yang sedang memuji, sebanyak itu pula Pak hamdalahnya juga tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah itulah sedekah di bulan Ramadan. Ya akhi, saya ingin mengakhiri Pak, mengakhiri. Sebenarnya masih ada 2 lagi sebenarnya jemaah sekalian. Kalau antum berinfak 1.000 rupiah Pak, sekarang ini 1.000 rupiah, itu sampean jelas pahalanya asal di jalan Allah, ikhlas karena Allah, sampean telah mendepositokan uang sampean 700.000 Pak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu apa yudha'ifu liman yasha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yasha Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamak, saya tidak ingin 700, lebih lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha mengetahui Pak dalam bab ini. Ikhwatal iman, hati-hati Pak. Ini pentingnya Mas sekalian. Tapi di bulan Ramadan Pak, bukan 700.000 lagi jamaah sekalian, kalikan 70 lagi jamaah sekalian. 49 juta dengan 1.000 rupiah Pak. Kalau setiap yang masuk masjid Pak, masukkan ke celengan 1.000 tiap bulan Pak, tiap hari jamaah sekalian sampai 1 bulan, berapa itu? Ayolah, kita perlu orientasi akhirat seperti ini, penting ma'asyal muslimin. Kayak sekarang Pak yang ngasih korma seperti ini, coba bisa bayangkan Pak, berapa banyak pahala bagi dia yang memberikannya kepada kita ma'asyal muslimin. Di masjid saya sekarang sudah besok akan terkirim Pak 50 karton. Berapa banyak satu karton, berapa ribu biji korma itu ma'asyal muslimin. Aqua sampai sudah tidak mau sanggup, tidak mau menampung lagi jamaah sekalian, walaupun nanti habis pertengahan. Berapa banyak pahala yang seperti itu. Jangan main-main dengan infak ini. Itu uang kita yang sebenarnya, harta kita yang sebenarnya. Yang lainnya Pak nggak akan dibawa ke akhirat ma'asyal muslimin. Bidik Pak, manakala ada musala-musala reot, mumpung Ramadan, tutup. Berinfak pula kepada tentu bagi orang-orang fuqara wal masakin yang tidak mampu. Ipar-ipar yang tidak mampu, belikan Pak baju lebarannya, sarung lebarannya, selesaikan semua dan rasakan Pak ketenangan buat hidup kita. Oke, terakhir jamaah sekalian, sebenarnya doa. Perbanyak doa ya. Seakan-akan Pak doa itu doa penghabisan kita. Pol-polan sampean berdoa. Walaupun nanti imam akan berdoa setiap malam. Di masjid juga, saya juga tiap malam juga doa kunut Pak. Nikmati doa itu. Imam nangis sampai ikut nangis, tidak bisa nangis pura-pura nangis, tidak apa-apa. Fa'ilam yabku fatabakau. Kalau tidak bisa nangis pura-pura nangis, nanti lama-kelamaan jadi biasa nangis ya Pak sekalian. Dan sampai kalau sudah nangis Pak karena berdoa pada Allah, Allahu Akbar. Ainani la tamassuhumun nar. 2 mata nanti yang tidak akan disentuh oleh api neraka kata Nabi. Ainun harasat fi sabilillah, mata yang kemudian melean karena jihad fi sabilillah, menjaga saudaranya yang sedang jihad, hirasa. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah 1 jam lebih saya berbicara. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Pak, kita tidak berharap Ramadan terakhir Pak ya, tapi kita munculkan perasaan ini Ramadan terakhir. Walaupun kita berdoa mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan yang banyak Ramadan.
sehingga peluang-peluang ke surganya Allah semakin terbuka lebar bagi kita semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita semua, sehingga ketika badan kita sehat, seluruh amalia Ramadan, puasa bisa kita laksanakan, salat malam bisa kita laksanakan, baca Quran tumakninah bisa kita kerjakan dan lain sebagainya. Dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma barik lana fi hadhil ayyam wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا تدبرنا وقراءتنا للقرآن، اللهم تقبل منا زكاتنا وإنفاقنا وصدقاتنا، اللهم تقبل منا كل خير أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saya tidak tahu ini apakah ada dialog, ada diskusi, atau cukup sampai di sini. Kalau cukup, sampean juga membahagiakan saya, Pak. Ya, sehingga saya bisa istirahat. Kalau tidak cukup, ya tidak apa-apa, saya tunggu kalau ada pertanyaan memang. Ditunggu. Hah? Cukup. Cukup. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, Pak ya, insyaallah. Insyaallah, tolong saling berdoa satu sama lain. Dan mobil khusus juga jangan lupa, Pak, doakan ustadznya juga ya. Mobil khusus Ustadz Muhammad Saleh Dirham, sebut Pak, sebut. Amanah lo ya. Mudah-mudahan Ustaz Muhammad Saleh Dirham diberi keikhlasan dalam seluruh amalnya insyaallah ya. Itu yang saya minta Pak, dan minta yang lainnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.